Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Sudah pada masuk semua kan? Sudah mulai ada yang ujian belum? Atau sudah mulai banyak tugas nih? Kakak harap meskipun banyak tugas atau sudah mulai ujian, kalian tetap semangat ya dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya lebih semangat lagi, kita mau nyanyi bareng-bareng ya lagu God is so good. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tuhan itu baik banget loh untuk aku, untuk kamu, dan untuk kita semua. Siapa ini yang merasakan kebaikan Tuhan? Kita nyanyi bareng-bareng ya. I want everybody to be happy. I want everybody to be glad. I want everybody to be happy in the world. I don't want everybody to be sad. Kita nyanyiin lagi ya. I want everybody to be happy. I want everybody to be glad. I want everybody to be happy in the world. I don't want everybody to be sad. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. Tuhan udah baik nih sama kita. Sekarang kita waktunya untuk mencintainya dan memuji namanya. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I praise his name. I praise his name. I praise his name. He's so good to me. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati acara kebaktian ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan firman-Mu dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik udah pada tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sangat baik pada kita. Nah, supaya kita bisa menyambut firman Tuhan pada hari ini, kita mau nyanyi Berlimpah sukacita di hatiku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Kita nyanyiin bahasa Bataknya ya. Yuk. Tuklas ni roha doa tinggalukon, tinggalukon. Tuklas ni roha doa tinggalukon, tentang di rohakon. Namuliate, tuklas ni roha, maringan nolong di Tuhan diam. Namuliate, tuklas ni roha, maringan nolong di Tuhan diam. Oke, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Ya, adik-adik baby yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini 17 Januari 2021 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami pengetahuan Tuhan untuk mengenal Tuhan dan mengerti Tuhan akan pengajaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk belajar firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Ayo, disiapkan Alkitabnya, oke? Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Ya, abang ulangi lagi ya. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Nah, di sini akan abang bantu kita baca bersama-sama di rumah masing-masing, oke? Jadi di sini perikopnya adalah Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang berasal dari Alexandria, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilia dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akwila, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang yang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Nah, jadi judul untuk khotbah minggu ini adalah setia dalam iman. Nah, di sini kita melihat sosok Apolos ya. Jadi kita bisa melihat kisahnya Apolos ini, yaitu tidak jemu-jemu untuk memberitakan firman Tuhan, setia dalam pekerjaan Tuhan. Nah, di sini adik-adik, apa yang buat adik-adik semangat untuk belajar, setia menyelesaikan pekerjaan, setia menyelesaikan PR? Apa yang membuat adik-adik setia dalam pekerjaan? Nah, maksudnya dalam pekerjaan ini dalam mengerjakan PR atau apa? Nah, semangat ini diingatkan kembali kepada kita semua, bagaimana Apolos itu tetap mengingat apa yang membuat dia semangat dalam memberitakan firman Tuhan dan tetap setia seperti itu. Nah, contoh, kita kalau membantu orang tua kita, setia dalam membantu orang tua kita membersihkan rumah, menyapu rumah, pasti orang tua kita tidak akan segan-segan mengabulkan apa yang kita minta. Itu adalah contoh membuat kita semangat untuk setia dalam pekerjaan, dalam membantu orang tua. Kita semangat, walaupun ini bukan masalah timbal balik, tapi orang tua akan merasa senang jika pekerjaan-pekerjaan rumah dapat kita bantu, seperti itu. Nah, selanjutnya kedua adalah contoh, kalau kita tidak bersungut-sungut kalau disuruh orang tua, atau kalau mengerjakan PR, mengerjakan dengan tepat waktu, dengan sesuai. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh yang kedua, bagaimana kita setia dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga menggambarkan bagaimana kita setia dalam iman, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang lain, seperti itu. Nah, di sini kita juga belajar dari Apolos bahwa selain dia itu setia, dia juga belajar untuk istilahnya berteman dengan baik dengan sesamanya, dengan teman-temannya, dan
mau belajar bersama seperti itu. Nah, di sini kita harus semangat dan tetap semangat, setia dalam segala perkara, maksudnya dalam segala pekerjaan, baik itu PR, baik itu tugas rumah seperti menyapu, mencuci piring. Kita harus tetap setia juga dalam pekerjaan-pekerjaan kecil, karena Tuhan Yesus melihat kita seperti itu, melihat gimana sih kita setia dalam iman ini, seperti itu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk harus melakukan hal seperti apa. Kita cukup berdampak bagi teman-teman kita, berdampak bagi keluarga kita seperti orang tua, abang, adik, kita bantu ya mencuci ini atau menyapu rumah seperti itu. Jadi balik lagi, ini adalah contoh hal kecil, tapi ini sangatlah baik untuk adik-adik semua. Jadi itu pembelajaran firman pada minggu ini, semoga dapat menjadi rema atau pembelajaran buat kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, kita tutup Alkitab kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang hal setia Tuhan dalam perkara-perkara kecil Tuhan. Walaupun tidak seberapa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dalam hal kecil ini Tuhan kami akan diberikan perkara besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga kami, buat mama dan papa, dan buat guru sekolah minggu dan semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menjagai kami Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Oke, waktunya untuk persembahan. Jangan lupa disiapin persembahannya ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi satu lagu baru nih. Lagunya adalah Jesus is my best friend. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend. He's always there for me. Sudah bisa ya lagunya adik-adik? Kita mulai dari awal lagi. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend. He's always there for me. Adik-adik, kita tutup acara kebaktian pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati.
berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.